Salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat. Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu pertanyaan bagi setiap orang yang akan berinvestasi. Pertanyaannya adalah, apakah ada investasi yang tidak mengandung risiko? Coba kita pikirkan, apakah ada investasi yang tidak mengandung risiko? Yuk kita bahas satu-satu investasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, ketika kita berinvestasi di satu tabungan ataupun deposito. Apa yang terjadi? Apakah tabungan dan deposito itu tidak mengandung risiko? Artinya tidak ada satu risiko? Nah, mungkin banyak yang berpikir ya bahwa deposito itu tidak mengandung risiko. Tapi satu hal saya perlu jelaskan sedikit di sini. Sebenarnya deposito itu dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan sepanjang simpanannya di dalam satu bank tidak melebihi 2 miliar. Dan ada satu lagi catatan yang lain yang penting, yaitu sepanjang bunga yang kita terima atau return dari deposito itu tidak melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga penjaminan simpanan. Jadi kalau misalnya Anda menabung ataupun punya deposito di satu bank, namun bank tersebut memberikan suku bunga yang melebihi dari tingkat suku bunga yang dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan, ada kemungkinan deposito Anda tidak dijamin apabila terjadi kolaps di bank tersebut. Yang kedua, apabila kita berinvestasi di obligasi. Tentunya obligasi di sini adalah obligasi milik perusahaan swasta. Nah, apakah ada jaminannya obligasi tersebut tidak gagal bayar? Nah, saat kita berinvestasi di obligasi, kita memiliki kupon ya. Kita menerima kupon sebagai imbal hasil. Misalnya ketika obligasi negara ditetapkan range-nya antara 5-6%, kemungkinan obligasi dari sektor swasta itu akan memberikan bunga misalnya 9% atau 10%. Nah, pertanyaannya, apakah obligasi swasta itu mengandung risiko? Jelas, obligasi swasta akan mengandung risiko apabila perusahaan tersebut gagal membayar obligasinya ketika jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut tidak bisa membayar kewajibannya. Tentunya apabila hal itu terjadi, artinya obligasi yang kita pegang akan menjadi risiko. Artinya investasi kita tidak dikembalikan. Nah, bagaimana dengan ORI ataupun surat berharga negara yang lain? Secara teori, ORI dan surat berharga negara yang lain lebih aman dibandingkan dengan ketika kita berinvestasi atau membeli obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta. Kenapa? Karena obligasi Republik Indonesia, obligasi retail Indonesia ataupun surat berharga negara itu dijamin oleh pemerintah. Jadi ada risiko tapi sangat kecil karena kemungkinan bangkrutnya satu pemerintahan itu sangat kecil sekali. Nah, bagaimana dengan investasi di reksadana? Nah, apabila Anda investasi di reksadana, ada satu risiko. Misalnya pada satu saat Anda akan mencairkan reksadana yang Anda beli di fund manager tertentu. Artinya reksadana tersebut ada kemungkinan likuiditasnya tidak ada. Pada saat kita akan menjual, ternyata nggak ada yang beli. Jadi kita nggak bisa mencairkan. Jadi pilih-pilihlah instrumen investasi yang Anda tahu dan kemudian cukup aman, yang risikonya Anda bisa toleransi. Bagaimana dengan saham? Nah, berinvestasi di saham selain memperoleh yang namanya capital gain atau artinya kenaikan harga saham, kita juga sebagai pemegang saham kita memperoleh yang namanya dividen. Artinya apabila perusahaan memiliki keuntungan, kita akan mendapatkan sebagian pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah ada risiko ketika kita berinvestasi di saham? Tentunya ada. Ketika kinerja perusahaan tersebut menjadi jelek, akhirnya
Satu, harga sahamnya turun, dan bahkan kemungkinan apabila kita tidak memilih fundamental perusahaan yang baik, ada kemungkinan harganya turun sampai menjadi 50 perak saja. Jadi di setiap investasi ada risikonya. Nah, bagaimana dengan investasi di cryptocurrency yang beberapa bulan lalu menjadi salah satu objek investasi berjangka yang cukup hits karena dalam beberapa bulan atau dalam jangka waktu tertentu terjadi kenaikan harga koin atau kripto yang cukup fantastis. Nah, apabila kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ada berita yang menyatakan ada satu orang yang gagal menikah karena investasi di cryptocurrency-nya itu harganya turun. Jadi ketika dia udah memakai biaya pernikahannya, yang diharapkan kemungkinan biaya pernikahan itu akan bisa dikumpulkan lebih cepat dengan adanya kenaikan harga cryptocurrency yang dia pegang. Namun pada saat yang dibutuhkan harga cryptocurrency-nya turun, bahkan dia memiliki hutang. Ya, tentunya apabila kita melihat risiko-risiko tersebut, kita perlu melakukan risk management. Selain itu, ketika Anda berinvestasi, yang pertama adalah Anda mulailah dengan start dengan minimal yang kecil. Artinya dengan satu risiko yang Anda bisa toleransi ketika terjadi kerugian. Yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah regulasinya, aturan mainnya. Bagaimana ketika Anda berinvestasi di deposito, berinvestasi di saham ataupun di kripto, ada aturan-aturan tertentu yang Anda perlu pahami. Anda perlu belajar dan juga secara fundamental dan teknikal Anda perlu belajar. Artinya kita perlu belajar dulu sebelum kita berinvestasi lebih banyak lagi. Karena ketika Anda berinvestasi, ingat ada risikonya juga. Jadi jangan mengharapkan hanya memperoleh profit tetapi mengesampingkan risiko. Demikianlah sharing dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan salam ngatur duit cerdas. Sampai jumpa.